Terus ketika saya liatin dia gini, kok dia takut sih ngeliat saya? Saya dibelai sama gitu. Belayan tangan Sarwenda itu buat saya kayak nonton film yang gitu. Keluarga besar Jakarta, anak Ruben. Saya pergi ke sana itu 3 hari kan. Jadi kita transit Labuan Bajo dulu, Labuan Bajo jalan lagi. Kenapa saya mau ke sana, Mbak? Saya kepengen tahu seberapa jauh perjalanan anak saya menuju Jakarta. Ben, Ya. sebetulnya kan Ruben udah lengkap nih, udah ada 2 putri yang cantik, sehat, lucu. Tapi kenapa sih tiba-tiba memutuskan untuk mengambil Bertrand? Apa alasannya? Bingung ya alasannya. Karena pada saat lahir Tania, cewek lagi. Pengennya sih cowok. Tapi kita bilang gini, pokoknya mau cewek mau cowok yang penting sehat. Iya. Itu yang paling penting. Dan Yang tadinya penting kita sehat. udah emang planning, udah kita anaknya 2 aja. 2 aja. Udah nggak mau lagi? Udah nggak mau. Jadi kita udah mikirnya gini, kalau naik pesawat pas satu-satu kan, jadi 4 kalau misalnya kan pesawat 2-2 gitu udah pas. Udah mikirnya kayak gitu. Cari maunya sih kalau ngomong anak cowok tuh udah dari pertama ya. Dari pertama. Anak nomor 1 itu cowok. Tapi itu mah kan cuman Harapan. harapan aja lah gitu. Tapi pada saat anak kedua itu lahir Tania, itu saya bilang udah saya nggak mau istri saya hamil lagi, udah cukup segini aja. Yang penting kita fokus gitu, bukannya menolak, tapi maksudnya Pengennya sih fokus sama anak. Apa yang udah dikasih, difokusin, Iya. dikasih Iya. sayang dan segala macam yang full gitu. full ya. kasih sayang full, perhatian yang full dan perhatian full dan Tabungan buat mereka. dan perlakuan yang sama. Kalau Wenda kan lebih ke tabungan masa depan gitu. Kayak Talia itu udah sampai dia kuliah tuh kita udah Aman. save. Terus nanti apa aja nanti untuk anak yang kita kasih ini tuh udah kita save banget. Maksudnya kan kita nggak tahu umur kita sampai kapan gitu. Selagi kita bisa, ya kenapa enggak kita simpan buat mereka nanti masa depannya. Iya, betul sih. Saya cuman kepingin setiap anak itu ya ketika dia sekolah dia sampai selesai. Iya. Ketika Dan dia mendapatkan pendidikan yang terbaik. ya terbaik dimanapun itu sih buat saya. Yang penting ya takutnya kan ke orang-orang kayak saya gini itu kan kita nggak pernah tahu hari esok seperti apa ya. Sekarang syukurnya lagi jayanya lagi bagusnya, tapi kalau lagi nggak ada sama sekali anak sekolah keteteran, ini semua terbengkalai. Nah itu saya paling nggak mau. Iya. Jadi kalau saya sudah beli ini itu tandanya saya sudah siapkan yang lain. Yang primer udah Iya, ya, yang utama sudah Sudah. semua. Tapi kalau saya mau nyari kesenangan saya untuk gue mau beli ini, ngapain sih kadang-kadang istri saya ini manusia paling hemat. Ya, apapun tuh semuanya ada hitungan. Tapi kalau saya kan karena bekerja menggunakan otak dan badan saya ini 20 jam dalam satu hari. Jadi ada suatu waktu yang nggak tahu, gue kepengen aja ke mall. Ngapain? Ya nggak apa-apain, itu jalan aja malu semua gitu. Nggak apa-apa. Intinya entah gue pulang cuman bawa gantungan kaos kaki doang atau apa. Intinya pulang bawa belanjaan aja. Nenteng aja ya. Walaupun tuh lu cuma beli odol, seneng aja mbak. Intinya mah seneng. Jadi Minimal dia ngelepas habis dia kerja, dia ada sesuatu ada yang yang dia di-release, relax terus gitu. saya paling bete kalau gini, ini ngapain sih? Kamu beli ya buat ini? Kamu beli ini buat? Ya maksudnya nggak bisa gitu, karena itu sesuatu yang ini cara gue untuk meluapkan satu kejenuhan, ketegangan otak ini ya. Gue senang aja ngeliat lampu mall happy ini ya, gue senang aja. Padahal kadang-kadang belanjaan yang dibeli belanjaan buat diri juga. Iya,
Tapi pas beli, proses belinya itu ya kayaknya happy ya. Happy aja, seneng Iya. ini gitu. Jadi seneng tuh kadang buat anak. Terkadang-kadang mampir ke toko buku. Oh iya ya si kakak tip X-nya habis. Gitu. Iya. Oh iya ininya habis gitu. Jadi ya menikmati aja. Iya. Gitu. Menikmati bagaimana caranya maintain diri itu ya dengan cara seperti itu. Tadi kan nggak direncanakan, tapi Nggak. tiba-tiba kalau buat Ruben sendiri ya, apa sih yang membuat kamu jatuh hati sama Bertrand? Tiba-tiba kok ada kayaknya gue pengen ngambil gitu, apa gimana? Ada satu yang khusus atau gimana? Nggak ada. Karena di Terima tempat Bati lah di kasih. Trans itu pertemuan saya dengan anak saya sebenarnya. Jadi setiap hari satu hari bintang tamu bisa 5 orang. Jadi saya di tempat lain ada 5 bintang tamu juga di acara lain. Berarti dalam satu hari di 2 acara saya ketemu 10 Bertemu artis. 10 orang artis. Ya 10 artis. Jadi nggak ada yang nyangkut tuh di otak. Cas plang plang, cas plang plang. Ben, ketemu minggu depan, minggu lalu kita baru ketemu. Kan gua ke acara lo. Oh iya ya. Gitu saking udah rutin, udah penuh juga yang udah penuh gitu. dipikirin. Sampai nah pokoknya pada saat di Brownies itu saya masih biasa. Nah, mulutnya Bajes itu dia kan asal ceplok. Lu produserin dia deh. Gitu. Apaan sih produserin? Orang gue tuh perusahaan Makanan. suruh saya nggak bisa, Mbak. Saya itu bukan orang yang saya pernah bermain PH kan pada saat itu nggak pinter secara hitungannya. Ini kok nggak cuan ya? Kok nggak ini Capek ya? doang. Iya capek doang ya. Stres iya ini dia. Ada nggak deh? Gitu. Tapi ketika pada saat itu kok saya keiang-iang kalimatnya dia gitu. Akhirnya oke. Ya udah oke. Saya masih produserin. Pada saat produserin, nih makanya saya nggak ceritain di depan anaknya tadi. Itu saya produserin dia, pas diproduserin dia ngomong lagi. Pokoknya udah lama gitu, karena saya fokus ke istri saya yang lagi mau lahiran. Pokoknya fokus abis mau lahiran, pulang dari situ. Pada saat Ramadan tahun kemarin itu maksa syuting video klip karena nggak ada hari lain. Cuman itu doang, karena pada saat itu kan dia dari NTT ke sini kan kosnya besar, ya kan? Kita juga tahu lah untuk bintang baru berapa sih pendapatannya kan nggak senutup itu. Tapi buat saya, bagaimana caranya ketika dia datang ke Jakarta dipadetin, habis itu selesai ya prosesnya, itu doang. Makanya saya bikin di kantor YouTube-nya saya itu acara musik. Dede biar dia nyanyi-nyanyi aja deh, nyanyi. Di situ ada satu momen dia duduk sendiri di depan itu di kaca, dia ngomong gini, dia diem aja. Terus ketika saya liatin dia gini, kok dia takut sih ngeliat saya? Nggak boleh takut, dia bintangnya gue loh gitu, nggak boleh takut. Saya deketin dia, saya peluk, dia diem aja. Iya bapak, manggilnya masih bapak. Kan orang sana mungkin kalau manggil yang lebih tua, iya bapak, mari bapak gitu. Iya bapak. Oh, kamu panggil saya ayah aja. Anak saya manggil saya ayah. Ya. Pokoknya kamu mulai sekarang kamu panggil saya ayah. Udah di situ baru dia mulai deket, berani deket, manggilnya bapak, ayah, masih gitu. Sorenya jadwal Sarwenda datang. Nyanyi. Kamu panggil Sarwenda bunda ya, nggak boleh ibu, bunda. Langsung salim dianya, Wendanya langsung belai kepalanya. Saya nggak ada omongan apa-apa mbak. Wenda tuh tidak pernah masuk dalam ruang lingkup bisnis saya, gitu. Jadi dia nggak itu, saya dibelai sama gitu. Belayan tangan Sarwenda itu buat saya kayak nonton film yang tring gitu mbak. Kok kayak magic gitu. Iya, saya goyak lagi gitu. Anak saya main sama dia. Yang lagi nyanyi giliran penyanyi lain, bukan dia. Main lari-larian. Kok Thalia sedekat itu?
dia dekat sama orang tapi nggak selincah itu. Tapi, saya kepikiran lagi, Mbak. Saya kepikiran lagi. Besoknya, enggak, malam itu dia pulang udah selesai. Ya udah pulang pamit sama saya, nggak pamit sama Thalia. Thalianya baper. Kok kakak pulang nggak pamit ya sama Thalia? Biasanya siapapun yang mau pergi itu dia nggak peduli. Sama teuing. Kok ini dia nanya? Di situ saya langsung, saya pengen kenal lebih dekat. Belum. Saya pengen kenal lebih dekat dengan anak ini. Sampai akhirnya keluarlah kalimat saya mau mengangkat ini jadi anak saya. Baru saya ngomong dengan istri saya. Istri saya nggak ada ngomong A, B, C, D, nggak ada. Langsung ya. Ya udah ya, kalau itu udah jadi keputusan kamu. Udah gitu aja. Just pulang aja. Dari situ baru saya mengikuti prosesnya secara aturan. Jadi sebelum ada pengesahan secara negara, itu ada pengesahan, saya bapak kandungnya datang dulu ke Jakarta. Jadi ada secara simbolis. Jadi mereka sudah menyetujui, mereka sudah merestui. Tapi saya minta bapak saya kepengen dilakukan upacara secara adat. Itu boleh itu ambil bagiannya tuh, ada di channel kita. Itu ada, kita minta penyerahan itu secara adat maunya. Jadi pada saat itu saya pergi ke sana itu 3 hari kan. Jadi kita transit Labuan Bajo dulu, Labuan Bajo jalan lagi. Kenapa saya mau ke sana, Mbak? Saya kepengen tahu seberapa jauh perjalanan anak saya menuju Jakarta. Itu jauh sekali. Jauh banget, Mbak. Dan dia datang ke Brownies, makanya saya kalau ngelihat Brownies tuh kayak nangis. Maksudnya ini acara apa sih bikin gue ketawa, nangis, bahagia, gembira, semuanya ini kayak udah ngantor kalau ke Brownies itu, karena banyak warna yang saya lewatin di situ. Dan di situ saya bilang saya mau mengesahkan anak ini secara hukum, gitu. Pengesahan secara hukum tidak semudah apa yang dilihat oleh orang lain, gitu. Jadi orang bilang, wah Ruben, lu berjuangnya ini ya total. Bukan totalnya, tapi prosesnya. Saya sama Sarwenda itu salah satu persyaratan untuk mengadopsi Bertrand itu karena teenagers ya, atau apapun saya nggak ngerti, saya nggak pernah soalnya kan. Itu kita ada cek kejiwaan, melewati 500 pertanyaan, berbeda. Sarwenda berbeda, saya berbeda. Sehingga jadi mereka serius banget ya. Iya, beberapa lembaga yang memeriksa juga. Datang ke sini, ngecek apakah tempat Bertrand layak atau tidak. Sangat layak ternyata. Amin. Terus tempat tinggalnya, sekolahnya gimana ya? Buat saya, karena saya sangat amat serius menikmati ini, ya saya awalnya gini, rumit banget sih. Kenapa sih rumit banget? Istri saya ngomong begini, mungkin saya hamil 2 anak saya itu 9 bulan. Saya menganggap segala proses 2-3 bulan untuk proses adopsi anak ini, saya menganggap, kata istri saya menganggap saya lagi hamil anak ini. Jadi saya anggap tingkat kesulitannya, iya makanya kalau saya bilang gini, saya tuh tenangnya dapatnya dari istri saya malah. Dapatnya dari dia tuh jauh lebih tenang, diem, nggak banyak apapun itu. Jadi anggap aja aku lagi hamil yang gitu katanya. Kan kita jadi marah, jadi diem. Oh iya benar juga ya. Iya udah. 9 bulan aja sabar, masa ini nggak sabar. Cuma 2 bulan lu nggak sabar gitu. Ya oke, gitu. Tapi maksudnya Mbak, maaf Pak Ruben, kita harus cek kejiwaan. Itu kan harus menyita. Saya harus cancel beberapa, ada program TV yang emang jam dokternya jam itu, jadi ya saya harus lewatin itu. Jadi saya cek kejiwaan, terus rumah diperiksa segala macam, baru hasil dari itu pun saya nggak dikasih tahu. Saya tahunya dari keputusan hakim, kedua orang tua dinyatakan sehat, ini gitu. Dan layak untuk mengadopsi.
begitu. Karena kan saya mengadopsi bukan dari panti soalnya. Iya. Dan Betul. pada saat proses pengadilan dihadiri oleh kedua orang tua kandungnya sendiri, gitu. Anak ini punya energi positif yang diartikan jelek oleh orang lain, gitu. Makanya saya bilang saya harus fokus, saya harus fokus, saya harus fokus. Saya nggak boleh ke distract dengan hal yang lain, gitu. Makanya saya minta pengesahan dari NTT itu secara adat, dari Indonesia ini secara negara. Secara negara. Ini yang orang banyak salah arti, orang bilangnya anak angkat. Jadi saya ini sampai umur 17 ini mendapatkan hak asuh. Hak asuh sampai dia berumur 17. Sampai umur 17 baru saya harus fight lagi Untuk dapat hak anak angkat. angkat. Iya. Oke, karena dianggap Bertrand juga udah bisa memutuskan Iya. mau seperti apa. Iya. Ya, bagus juga Jadi sih kan. hak asuh. Makanya Iya. pada saat kemarin pemberitaan di luar sana, wah ini anak, aduh, udah ngasih berita salah Masa, gitu. Jadi beda hak asuh sama hak anak angkat itu beda. Makanya ya nanti di usia 5, ini sekarang dia mau masuk 15, 16, 17, 2 tahun lagi saya harus fight lagi. Fight lagi untuk mendapatkan hak angkat. Hak anak angkat Oke. untuk dia, dan prosesnya itu pasti beda lagi tahapnya, panjang. Karena mungkin di persidangan berikutnya itu sudah melibatkan dia kan Iya, sebagai anaknya yang terlibat. Iya. Oke. Nah, Ruben kan anaknya jadi 3 nih. Iya. Apalagi masuk di Bertrand udah lumayan gede ya. Iya. Bagaimana Ruben ini parentingnya gimana nih? Karena kan 1, 2 sih oke ya, masih kecil-kecil dari lahir. Nah, ini kan masuk di tengah nih gitu. Nah, gimana sih kamu? Saya harus bahagia kan anak ini nggak boleh saya lepas sedikit pun kalimat saya tidak. Dia selalu jawabnya iya ayah. Mestinya kalau yang mau komplain ya, mungkin kalau yang mau demo itu adalah Tania, karena Tania yang punya ASI kan. Kenapa sih harus memaksa untuk cabut perkara? Itu kan ada prosesnya. Betul. Ya kan ke kantor polisi itu bukan buat sebuah sensasi.